Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang luar biasa. Jumpa lagi dengan channel MTK Emak, tetap semangat. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal untuk persiapan ulangan sumatif materi bentuk aljabar. Untuk soal yang nomor 1, tentukan suku, variabel, koefisien, konstanta, dan derajat dari bentuk aljabar ini. Sebelum kita menentukan yang ditanyakan ini, kita cermati dulu ada beberapa suku yang mempunyai variabel yang sama, dan itu harus kita sederhanakan dulu. Misalnya di sini ada 3xy memuat xy. Di sini juga ada YX. YX itu sama dengan XY. Berarti dua suku ini mempunyai variabel yang sama. Maka kita sederhanakan dulu. Yang pertama 5 tetap. Ini negatif 3XY dengan negatif YX. Kalau dijumlah ini koefisiennya 3, ini 1. Berarti jadi 4 negatif atau dikurangi 4xy. Seperti ini. Kemudian ada lagi yang variabelnya sama, yaitu y pangkat 2 ini, dan ini juga memuat y pangkat 2. Ini kita jumlahkan dulu. 9 dikurangi 5 diperoleh 4. 4y pangkat 2. Setelah ini baru kita tentukan suku. Suku itu dipisah oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Berarti kalau kita menjawab yang pertama, untuk suku diantaranya adalah ini, yaitu 5. Kemudian ini negatif 4xy. Dan ini 4y pangkat 2. Ini adalah suku. Ada berapa sukunya? Ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 suku. Selanjutnya variabel. Karena variabel itu adalah huruf atau apa saja yang belum menunjuk kepada bilangan tertentu. Di dalam matematika, variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf. Berarti variabelnya di sini adalah ada x, ada y. Ini sama, yaitu y. Berarti variabelnya adalah x dan y. Selanjutnya koefisien. Koefisien itu adalah bilangan yang ada di depan variabel atau bilangan yang menempel pada variabel. Jadi kalau kita tuliskan koefisien dari, nah di sini ada suku, yaitu negatif 4xy ini. Koefisien itu bilangannya ini yang menempel atau yang ada di depan variabel. Berarti koefisien dari xy, ada xy di sini, ini xy. Koefisiennya berarti negatif 4. Dengan tandanya sekalian, berarti di sini negatif 4. Kemudian berikutnya koefisien dari, di sini ada suku lagi ini. Nah, ini adalah koefisien dari y pangkat 2. Berarti koefisien dari y pangkat 2 adalah positif 4. Selanjutnya adalah derajat. Nah, bagaimana menentukan derajat? Derajat dari bentuk aljabar merupakan pangkat tertinggi dari variabelnya. Di sini yang memuat variabel adalah ini, yaitu negatif 4xy. Dan ini yaitu 4y pangkat 2. Pangkat tertinggi berapa? Di sini pangkat
tertingginya adalah 2. Ini pangkat tertingginya 2, Y pangkat 2 ini. Yang ini berapa pangkat tertingginya? Ingat, X ini pangkat 1, Y pangkat 1. Berarti kalau dijumlah, pangkat tertingginya adalah 2. 4Y pangkat 2, pangkatnya 2. Negatif 4XY pangkatnya 2, ini yang tertinggi. Berarti derajatnya adalah derajat 2. Karena pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Misalnya ada 3A, B, C. Pangkatnya berapa ini? Pangkatnya adalah pangkat 3. Ini pangkat 1, pangkat 1, C-nya pangkat 1. Kalau dijumlah berarti pangkat 3 variabelnya. Dan seterusnya. Soal yang nomor 2. Nyatakan dalam bentuk aljabar yang A 3 kali bilangan ditambah 99. 3 kali bilangan, berapa bilangannya? Kita tidak tahu. Maka di dalam matematika, untuk menuliskan sesuatu yang tidak tahu, harus kita misalkan. Jadi misalkan bilangan itu sama dengan X atau sama dengan M, terserah, M boleh, X boleh, yang penting mewakili bilangan ini. Di sini kalimatnya 3 kali bilangan, berarti bisa kita tulis 3 kali bilangan, bilangannya adalah M tadi. Kemudian ditambah 99, hasilnya adalah sama dengan 12. Kalimatnya seperti itu. Ini bisa kita sederhanakan, 3 kali M itu 3M ditambah 99 sama dengan 12. Ini adalah bentuk aljabar dari kalimat yang nomor A. Selanjutnya yang nomor B. Misalkan harga sebuah buku adalah Y rupiah. Jadi di sini yang B, harga satu buku sama dengan Y rupiah. Arya membeli sebanyak 5 buku. Membeli 5 buku, berarti berapa harganya? Kalau harga satu buku adalah Y, maka harga 5 buku sama dengan 5 kali Y, ditulis 5Y, seperti itu. Dan membayarnya dengan selembar uang 100 ribuan. Nyatakan uang kembalian. Nah, berarti di sini bisa kita tulis uang kembalian, atau bahasanya adalah uang kembali, susu atau apa itu, uang kembalian sama dengan bayarnya dengan uang 100 ribu digunakan, berarti dikurangi yang dipakai bayar, besarnya adalah 5Y. Nah, ini adalah uang kembalian yang dinyatakan dalam bentuk aljabar, yaitu 100 ribu dikurangi 5Y. Selanjutnya soal yang nomor 3. Rudi melakukan perjalanan dengan bus selama 3/4 jam dengan kecepatan rata-rata seperti ini. Perjalanan dilanjutkan dengan naik kapal selama 2 jam dengan kecepatan seperti ini. Tentukan jarak yang ditempuh seluruhnya jika X sama dengan 3. Untuk mengerjakan soal ini, ingat konsep dalam mata pelajaran fisika bahwa kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Dalam hal ini, jika kita kalikan silang, maka untuk memperoleh jarak itu sama dengan
ini dikalikan, yaitu kecepatan dikalikan dengan waktu. Ini rumus untuk memperoleh jarak, karena yang ditanyakan di sini adalah jarak ini. Sekarang kita kerjakan satu-satu. Yang pertama, jarak yang ditempuh pada saat menggunakan bus. Nah, berapa jaraknya? Jaraknya sama dengan kecepatan ini, kecepatannya ini 4x ditambah 12. Kemudian dikalikan dengan waktu atau T ini. Waktunya 3/4 jam, ini dari soal ini. Selanjutnya sama dengan 4 kali X. X-nya berapa? Tadi pada saat X sama dengan 3. Berarti kali 3 ditambah 12 dikalikan dengan 3/4. Sekarang kita hitung biasa. 4 kali 3 12 ditambah 12 berarti 24 kali 3/4. S sama dengan 24 kali 3 dibagi 4. Sekali lagi 24 dikalikan 3 dibagi 4 diperoleh 18. Berarti jarak yang ditempuh pada saat menggunakan bis adalah 18 km. Sekarang yang kedua, perjalanan ditempuh dengan menggunakan kapal. Nah, dengan menggunakan kapal, maka jarak sama dengan ini, kecepatan kali waktu. Kecepatannya ini kapal, berarti 2x ditambah 6 dikalikan waktu tempuhnya di sini adalah 2 jam, berarti kali 2. Kita substitusikan 2 kali x. X-nya tadi ini yaitu 3 ditambah 6 dikalikan 2. S sama dengan 2 kali 3 6 ditambah 6 12. 12 dikalikan 2, maka kita dapatkan S sama dengan 24 km. Ini jarak yang ditempuh pada saat menggunakan kapal. Sekarang waktu tempuh total, berarti jarak total yang ditempuh berarti sama dengan pada saat menggunakan bis 18 km, kemudian ditambah pada saat menggunakan kapal 24 km. Ini dijumlah biasa diperoleh 42 km. Selanjutnya soal yang nomor 5. Sederhanakan bentuk ini. Untuk menyederhanakan ini, kita gunakan sifat distributif. Ini dikalikan ke dalam 5 kali 3 15, M-nya tinggal ikut. Kemudian ini dikurangi 5 kali 6N, 5 kali 6 30, N-nya tinggal ikut. Kemudian ini negatif 3 kali 7 21 M. Dan yang terakhir ini negatif positif, berarti dikurangi 3 kali 8 24 N. Sama dengan sekarang suku yang sejenis yang sama-sama memuat M adalah ini 15. Kalau kita kumpulkan jadi seperti ini, dikurangi 21 M. Selanjutnya yang ini dikurangi 30 N, ini dikurangi 24 N. Nah, selanjutnya suku yang sejenis ini bisa kita sederhanakan, sama-sama memuat M. Sama dengan 15 dikurangi 21 negatif 6 M. Ini ada dikurangi 30 N dikurangi 24 N, sama-sama negatif, berarti digabung. Sama saja dengan ini kurang ya, 30 ditambah 24 50
4N. Selanjutnya ini sukunya tidak sejenis, maka tidak bisa kita jumlah, hasilnya tetap seperti ini. Ini adalah bentuk sederhana dari soal nomor 4 ini. Selanjutnya nomor 5. Sebuah persegi mempunyai panjang sisi 5P ditambah 3. Jadi kalau kita gambarkan begitu, ini persegi, panjang sisinya 5P ditambah 3. Persegi itu panjang sisinya sama semua, berarti ini juga 5P ditambah 3. Ini juga 5P ditambah 3. Ini juga 5P ditambah 3. Tentukan keliling persegi dalam P. Keliling, rumus dari keliling persegi sama dengan 4 kali sisi. Atau kita jumlah semua juga boleh. Ini kita jumlah keempat-empatnya, atau langsung 4 kali sisi. Sama dengan 4 kali sisinya ini panjangnya, yaitu 5P ditambah 3. Dengan menggunakan hukum distributif, kita kalikan ke dalam. 4 kali 5P diperoleh 20P. 4 kali 3 ini ditambah ya, 4 kali 3 12. Berarti bentuk aljabar dari keliling persegi tersebut adalah ini, 20P dikurangi ditambah 12. Selanjutnya di sini ada pertanyaan yang B. Jika keliling persegi sama dengan 92, berarti kelilingnya sama dengan 92. Tentukan nilai P, tentukan pula luasnya. Berarti di sini keliling tadi sudah ada ini, maka K ini boleh kita ganti dengan 20P ditambah 12. Ini K-nya sama dengan 92. Nah, sekarang P-nya berapa? 20 kali P ditambah 12 sama dengan 92. P-nya berapa? Apa arti 20P? 20P itu artinya 20 kali P. 20 kali berapa ditambah 12 sama dengan 92. Kira-kira 20 kali berapa? 20 kali berapa ditambah 12 sama dengan 92. Kalau 20 kali 1, 20. 20 kali 3, 60. 20 kali 4. Jadi misalkan di sini kita pakai 20 kali 4. 20 kali 4 itu 80. Ditambah 12 ketemu 92. Berarti P-nya adalah sama dengan 4. Pertanyaan berikutnya adalah luas. Luas itu rumusnya sisi kali sisi. Rumus luas persegi. Lah, berapa panjang sisinya? Ini panjang sisinya. P-nya tadi diperoleh 4, berarti 5 kali P. P-nya 4 ditambah 3. Sama dengan 5 kali 4, 20 ditambah 3, 23. Berarti panjang sisinya adalah 23. Maka di sini luasnya sama dengan 23 kali 23. Maka luas sama dengan 23 kali 23, bisa kalian kalikan biasa. 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 3 kali 2 6, 2 kali 2 4. Dijumlah biasa 9, 12, 5, berarti 529. Ini luasnya cm pangkat 2.